won't stay lying. Miles away from those I love, purpose hard to find. While I recall the words you spoke to me, can't help but wish that I was there, like where I'd love to be. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kalian semua? Kabarnya baik-baik semua ya? Baik, seperti biasa kita akan membaca suratul Fatihah untuk mengawali kegiatan belajar kita pada hari ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan surah Al-Fatihah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, diluaskan, diberkahkan rezeki kita semua. Dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mudah memahami dan juga nanti bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan di sekolah kita tercinta ini. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalihah bi barakah surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita ya, yaitu pasal ke-27 halaman 17 di buku kalian tentang syarat-syarat membaca Al-Fatihah di dalam sholat tentunya ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih membaca Al-Fatihah yang benar gitu loh. Syarat-syaratnya apa aja segala macam kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah, sepertinya ada yang kelewat ya, karena seharusnya kita membahas tentang rukun sholat itu satu persatu ya, satu persatu, dari mulai niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bila mampu, yang keempat surah Al-Fatihah. Untuk niat dan takbiratul ihram kita sudah membahasnya ya, karena memang ada di buku ini kayak gitu. Tapi untuk yang ketiga nih ya, berdiri bila mampu di dalam sholat fardu, itu sepertinya tidak ada di buku, tidak dibahas lebih dalam, dan Bapak juga ataupun saya juga belum membahasnya ya. Oleh karena itu kita akan bahas dulu tentang syarat atau tentang rukun sholat yang ketiga, yaitu berdiri bila mampu kayak gitu. Jadi mungkin ini nggak ada di buku, tapi ada di penjelasan di kitab Syarah Safinatul Najah. Oke ya. Baik, yang dimaksud dengan rukun sholat yang ketiga ya, asalisu al-qiyamu ala qadiri fil fardi. Artinya kalau kita mau sholat ya, khususnya di dalam sholat fardu, maka rukun yang ketiganya itu yaitu harus dilaksanakan dengan posisi berdiri gitu. Nah, berdirinya itu seperti apa sih gitu kan ya? Berdiri dalam sholat yang maksud itu seperti apa? Di sini disebutkan bahwa ataupun dijelaskan bahwa berdirinya itu ya, itu harus tegak ya, berdirinya harus tegak dari mulai kaki ya, kemudian tulang belakang, kemudian leher, kemudian kepala, itu harus tegak kayak gitu. Jadi nggak boleh berdirinya itu kayak orang apa ya, kayak orang istirahat, kayak orang nyantai gitu kan gitu. Nggak boleh begitu. Jadi memang berdirinya itu harus tegak. Itu yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, berdirinya juga itu jangan senderan ya, jangan sampai nanti berdiri tapi senderan. Umpama kamu kebagian jamaahnya di paling pinggir, ada tembok ya, kemudian sholatnya berdiri sambil senderan kayak gitu. Nah, itu nggak boleh juga gitu ya. Jadi harus berdirinya berdiri tegak, diem kayak gitu. Jangan bergerak-gerak segala macam kecuali gerakan-gerakan sholat. Itu yang dimaksud dengan berdiri ya.
Yang wajib berdiri itu siapa? Yang wajib berdiri adalah orang yang mampu berdiri, gitu loh. Jadi kalau kondisinya dia mampu untuk sholat dengan berdiri, ya maka wajib berdiri, gitu ya. Terus kalau nggak mampu berdiri gimana? Kalau nggak mampu berdiri gitu kan ya, maka urutannya gini ya. Orang tidak mampu sholat berdiri, maka boleh sholatnya sambil duduk ya, mudtojian, duduk. Duduknya kayak gimana? Duduknya itu yang disyaratkan itu adalah duduk tahiyat awal. Ya, duduk seperti duduk tahiyat awal. Itu yang disyaratkan duduknya itu seperti itu. Kalau duduk di kursi bagaimana? Ya, sebetulnya mah yang disyaratkan itu sebetulnya duduk seperti tahiyat awal, tapi kalau memang kondisinya dia lebih nyaman duduknya menggunakan kursi karena mungkin kakinya nggak bisa dilipat gitu, karena kalau duduk tahiyat awal kan mungkin kelipat gitu ya, sakit ya mungkin kalau itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi tentunya itu memang sudah disarankan oleh dokter kalau memang dia kelipet kayak gitu berbahaya segala macam kayak gitu. Jadi intinya kalau nggak mau berdiri maka dia boleh duduk. Duduk kayak gimana? Duduknya yaitu duduk seperti tahiyat awal atau duduk di antara dua sujud. Duduknya kayak begitu. Tapi kalau memang dia nggak bisa duduk kayak begitu, dia bisanya duduk pakai kursi, ya silakan dia boleh sholat sambil duduk pakai kursi gitu. Kemudian kalau dia nggak mampu duduk kayak gimana? Maka kalau dia nggak mampu duduk maka dia boleh berbaring, murtojian gitu ya. Maaf tadi ada kesalahan. Jadi yang murtojian itu artinya berbaring. Berbaring itu apa? Berbaring itu tidur miring. Jadi tidurnya bukan telentang ya, bukan telentang, tapi tidurnya miring gitu. Tidurnya miring. Yang ada di bagian bawah itu adalah bagian badan sebelah kanan. Ini tidurnya miring begitu, ya, miring. Ngadepnya ngadep kiblat. Jadi kalau umpama kiblatnya ada, ya kiblatnya umpama ke sana gitu ya, ya berarti dia badannya begini gitu. Ya. Jadi Jadi kalau ini adalah ini orang nih, umpama ini orang, dia nggak mampu berdiri maka dia boleh duduk, ya duduk. Kalau nggak mampu duduk maka dia boleh berbaring. Berbaringnya yaitu tidur miring, gitu. Kiblat sana berarti dia tidur miring seperti ini. Ini umpama kepalanya, ini kakinya, berarti kepalanya itu ada di sebelah kanan, kakinya ada di sebelah kiri. Posisinya ngadep begitu ya, miring ngadep ke kiblat. Jadi bukan telentang begitu, bukan, tapi miring ya, miring gitu. Nanti mungkin ada saya kasih gambar lah ya, kayak gitu. Jadi tidurnya miring, sholatnya posisi berbaringnya tuh miring gitu, gini ya, kepala kaki. Kalau nggak mampu berbaring ya, atau tidur miring, maka dia boleh tidur sambil terlentang. Jadi kalau terlentang ya udah begitu, terlentang, tapi posisinya nggak begini ya, posisinya nggak seperti, posisinya dia seperti ini. Jadi kalau mama kiblatnya ke sana, maka dia tidurnya itu kayak begini. Jadi kakinya itu di arah kiblat, kakinya ada di arah kiblat, kepalanya di belakang. Dan bagian kepalanya itu ya, bagian ini ya, dada, punggung dan kepalanya itu diganjel pakai bantal lah gitu ya, jadi agak lebih tinggi gitu. Jadi dia nggak benar-benar tidurnya rata begitu, jadi diganjel biar kepalanya sama bagian dadanya ngadep ke kiblat kayak gitu. Nah itu ya, jadi nggak mampu berdiri duduknya duduk tahiyat awal, nggak mampu duduk tahiyat awal boleh pakai kursi. Nggak mampu juga maka boleh berbaring, tidurnya miring, kakinya sebelah kiri, kepalanya sebelah kanan, badannya menghadap ke kiblat. Kalau nggak mampu juga boleh tidur terlentang. Kalau terlentang berarti kakinya ada di hadapan kiblat ya, ngadep ke kiblat, kepalanya di belakang, tapi diganjel
gitu. Jadi agak naik lah kayak gitu. Nah itu posisi-posisi sholat kalau memang tidak mampu berdiri. Nah ini dalam sholat fardu ya. Jadi kalau sholat fardu itu termasuk rukun berdiri itu kayak gitu. Oke ya, sekarang saya praktekkan orang sholat sambil duduk ya, qaidan ya. Jadi duduknya yang sudah tadi saya jelaskan, duduknya duduk tahiyat awal. Ya, berarti begini. Ya udah, berarti kalau mama takbir ya biasa ya, Allah, Allah, niat dalam hati ya, Allahu Akbar, ya gitu. Udah, biasa baca surah doa iftitah, baca al-fatihah. Bacanya sama, nggak ada yang beda, nggak ada yang berubah, ya, nggak ada yang dikurang-kurangin, pokoknya sama seperti orang sholat normal berdiri, kayak gitu. Ya, sudah baca surat pendek, kemudian dia ruku, ya, Allahu Akbar, maka dia seperti ini, kayak gitu. Nah, ini perhatikan ya, posisi badannya ini, posisinya ini, yang harus kalian perhatikan bahwa ini bagian kepala, bagian kepalanya itu harus ngelewatin bagian dengkul. Ini kan kalau lutut Bapak segini nih, ya. Maka bagian kepalanya harus lewat. Jadi jangan begini doang, jangan. Ya, jangan miring dikit doang, jangan. Tapi harus turun. Nah, jadi kepala Bapak itu udah ngelewatin lutut, ya. Posisinya udah ngelewatin lutut. Gitu ya, kayak gitu. Kalau dilihat dari samping nanti dia ngelebihin dari batas lutut. Oke, jadi harus begini ya, jadi jangan begini ya gitu. Jadi harus miring, kepalanya melebihi lutut gitu. I'tidal, sami Allahu liman hamidah ya, kemudian sujudnya gimana? Sujudnya kalau bisa sujud normal ya, Allahu Akbar gitu. Kalau bisa sujud normal. Tapi kalau memang ternyata dia nggak bisa sujud normal, ya udah sama kayak tadi tapi lebih rendah lagi gitu. Posisinya sama seperti ruku tapi lebih rendah lagi, jangan sama kayak ruku ringnya, apalagi kurang dari ruku, jangan. Jadi harus lebih miring lagi dari ruku, lebih turun lagi dari ruku gitu loh, kalau memang dia nggak sanggup sujudnya sujud normal gitu. Tapi lagi-lagi gini ya, lagi-lagi ini tergantung kemampuan dia ya. Kalau memang dia bisanya cuma segini doang, ini saya sakit gitu, kalau gini wah sakit nih gitu, nggak bisa ya jangan dipaksakan gitu loh. Pokoknya cuman patokannya begitu, kalau bisa rukunya itu melebihi tidak sejajar dengan lutut nih, lewat dari lutut. Sujudnya kalau bisa normal, kalau nggak bisa lebih rendah dari ruku gitu. Tapi kalaupun nggak bisa sama sekali, sakit segala macam, ya sudah semampunya gitu aja, simple. Yang penting sholat, sebetulnya begitu, yang penting sholat ya, mau kayak gimana yang penting sholat. Oh, dan sholatnya benar tuh ya. Ini contoh. Jadi posisi, nah nanti kalau untuk posisi berbaring, posisi terlentang gitu kan ya, mungkin nanti akan coba Bapak kasih gambarannya seperti apa ya. Kalau tadi kan gambarannya posisi duduk ya sholatnya. Terus kalau yang duduk di kursi gimana? Ya udah sama aja sih kayak tadi, Allahu Akbar gitu kan ya, ruku begini. Kalau dia mau sujud berarti harus lebih rendah lagi, lebih maju lagi, kayak gitu ya. Tapi yang tadi Bapak sampaikan, semampu dia, yang penting sholatnya tuh ya. Baik, kayaknya kita membahas tentang masalah berdiri ini saja sudah cukup lama gitu kan ya. Jadi mungkin untuk materi saat ini kita cukupkan aja tentang masalah rukun sholat yang ketiga, yaitu berdiri bagi yang mampu di dalam sholat.
Di dalam sholat fardu, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i yang wajib berdiri itu hanya pada sholat fardu. Kalau dalam sholat sunnah tidak menjadi rukun, ya, tidak menjadi rukun. Artinya ya boleh saja kalau memang sholat sunnahnya sambil duduk walaupun dia mampu gitu. Tapi kalau sholat fardu, kalau mampu wajib berdiri, nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring terlentang, nggak bisa digerakin badannya pakai isyarat, pakai kedipan mata, pakai hati aja, dibayangkan segala macam. Kalau nggak bisa apa-apa ya udah, berarti memang ya ya udah harus disolatin kalau kayak gitu Maya. Nggak bisa apa-apa ya kayak gitu. Intinya selama akal pikirannya dan hatinya masih berfungsi, masih sadar, maka kewajiban sholat tetap ada. Kalau orang koma gimana Pak? Orang koma kan nggak sadar, sama kayak orang tidur. Apakah dia punya kewajiban sholat? Ya nggak punya. Nggak punya, dia nggak punya kewajiban sholat. Terus nanti kalau dia sadar gimana? Ya kalau dia sadar gitu kan, maka dia nanti harus mengganti sholat-sholat yang dia tinggalkan selama dia koma itu gitu ya. Baik, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan segala macam mohon dikoreksi saja ya. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab Safinatun Najah kayak gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.